Manggala Sutta. Oh, semua Dharma Sang Buddha itu kalau dia itu dimengerti, dijalankan, manfaatnya banyak sekali. Yang namanya apalagi berkah itu adalah urusan rumah tangga secara umum, bukan urusan para biku. Itu urusannya dengan bagaimana perumah tangga bisa mendapatkan keberkahan apa? Keberkahan itu kebahagiaan. Berarti itu ke duniawi ya? Duniawi sampai di itu surgawi sampai nibbana. Oh iya. Sedangkan kalau untuk mencapai satu tingkatan kan perlu 10 kali. Iya. Kan berkah itu kan di luar itu ya? Hanya namanya saja, tetapi pada intinya sama, yaitu kebajikan. Kebajikan bisa disebut berkah, kebajikan bisa disebut paramita, kebajikan bisa disebut macam-macam, bisa disebut harta, ya, bisa disebut kekuatan, bisa disebut macam-macam, disebut pelindung, nah begitu. Itu hanya penamaannya saja, tetapi pada intinya ya sama, berbuat baik. Kenapa punya nama yang beda-beda? Karena punya fungsi yang beda-beda. Dikatakan berkah karena itu mendatangkan kenyamanan, kelegaan, keleluasaan, kebahagiaan, meskipun itu secara duniawi. Dikatakan parami, kebajikan itu oleh karena kata parami itu ada dua arti kata parami. Nah, para itu sebetulnya itu apa namanya? Para atau parang. Para atau parang itu artinya pantai seberang. I artinya sampai. Parang dan i menjadi parami menjadi parami. Angnya menjadi m. Pantai seberang itu apa? Nibbana. Jadi kebajikan ini disengajakan, dilakukan dalam rangka untuk mencapai tingkatan kebudaan, namanya parami. Nah, kata parami itu sebetulnya dari kata yang umum yaitu parama, ya, parama. PA pendek, RA pendek, MA pendek. Parama. Parama itu artinya kemuliaan. Parama artinya keunggulan. Parama artinya top, yang paling atas, namanya parama. Nah, topnya agama Buddha, tuntasnya agama Buddha, yaitu nibbana. Hal-hal yang mengarah ke parama disebut parami. Jadi parama pendek ya. Setelah menjadi kata jadian, pak pendek menjadi pa panjang, parami. Begitu. Itu adalah salah satu fungsi kebajikan untuk mencapai parami atau paramita juga bisa. Kembali kepada berkah tadi, Manggala, ya. Asewana cebalanang pandita nanca sewana, ya. Tidak bergaul dengan orang dungu, bergaul dengan mereka yang bijaksana. Ya, orang dungu itu siapa? Orang dungu itu orang yang idiot, tidak cerdas. Benar enggak? Ya, itu benar memang artinya, tapi bukan yang dimaksud di sini. Bukan yang dimaksud dengan kata dungu dalam orang bergaul dengan orang dungu, tidak. Maka kalau begitu orang dungu itu adalah orang yang pendidikan formalnya rendah. Mungkin hanya SD, mentok SMP, nggak sampai SMA atau Uni. Apalagi sampai S1, S2, S3. Namanya orang dungu. Betul nggak? Geleng-geleng kepala ya. Ya memang yang dimaksud bukan begitu. Nah, dungu itu maksudnya apa? Dungu itu maksudnya adalah siapa saja, entah IQ-nya itu mau 90, IQ-nya mau 140, sekolahnya mau S3 atau hanya SD. Nah, kalau berpikir, pikirannya yang jahat-jahat, bertutur kata, tutur katanya buruk, bertindak tanduk, tindak tanduk tercela, semuanya tergolong orang dungu. Orang yang tidak bisa memilah-milah apa benar salah, baik buruk, patut tidak patut, itu namanya orang dungu. Kalaupun orangnya sebutannya di luar itu adalah profesor.
Kalaupun titelnya S2, S3-nya itu ya rentet sampai 1 halaman nggak habis. Nah, namanya orang dungu juga. Nah, sedangkan sebetulnya kata tidak bergaul dengan orang dungu kalau dalam bahasa Pali itu ase wanajak balanang. Kata bala itu artinya adalah bocah. Tidak bergaul dengan bocah. Maksudnya bocah itu apa? Adalah orang yang belum dewasa, yang tidak dewasa. Nah, kata dewasa itu apa? Adalah orang yang sudah mengerti benar salah, baik buruk atau tidak patut. Itu kata bala artinya bocah. Dan kata bala ini juga dipakai ke dalam bahasa Indonesia. Kalau masih muda namanya bala. Hanya mungkin mana ada kata bala. Nanti biar aja nggak ngerti. Nah, soalnya memang agak aneh, bukan bala yang apa katanya itu. Sekarang di bahasa Indonesia menjadi itu di bahasa Indonesia itu digunakan istilahnya itu dari bala menjadi balia. Bala itu dungu, balia itu keberadaan orang dungu atau si dungu itu balia. Balia. Nah, A-nya itu mengalami vokal A, ba ini mengalami penurunan tekanan. Bukan ba tapi menjadi be. Belia. Dari balia menjadi belia. Nah, itu lama-lama menjadi belia. Mengerti kata belia? Apa itu? Mudah sekali, mudah belia. Nah, kata belia itu dari kata bala yang artinya masih bocah, masih kanak-kanak, masih ingusan, masih bau kencur. Nah, ngerti enggak mengapa disebut bau kencur? Apa hubungannya dengan kencur? Pandai Bira tahu sudah. Tapi malu mau menjelaskan. Nah, mengapa? Karena orang dungu, bocah ini, orang yang belum pintar, yang belum mengerti apa-apa, tindak tanduknya itu bisa mengarah ke kerugian tanpa disadari, tanpa dipertimbangkan lebih mendalam. Jadi tidak bergaul dengan orang yang dungu, ya itu adalah terjemahan yang sudah matang begitu ya, bukan terjemahan dari asal katanya. Yaitu sama saja maknanya juga ke sana, ke dungu itu. Itu adalah contoh dari hal-hal yang mendatangkan pada keberkahan. Seperti misalnya apalagi yang dalam Manggala Sutta misalnya apa? Mengunjungi para pertapa, berjumpa dengan para petapa, bertemu dengan para petapa. Kok bisa berkah ya? Nah, itu takhayul tidak itu? Hanya berkunjung aja sudah berkah? Nah. Mau diperjelas itu. Nah. Kalau kita melihat sesuatu, melihat misalnya rawa-rawa yang ada warna abu-abu, ada warna hitam, ada warna terkesan seperti comberan di rumah kita. Nah, kira-kira persepsi kita itu bagaimana? Persepsi kita itu mengerikan atau menyenangkan? Mengerikan. Tetapi kemudian di rawa-rawa itu juga tumbuh teratai yang sedang berbunga. Ada kuning, ada ungu, ada apa. Perasaan kita bagaimana setelah melihat teratai itu? Bunga-bunga ya, senang ya. Kok bisa? Melihat satu hal menjadi rasanya risih, melihat yang lain menjadi senang. Jadi senang susahnya itu ternyata sedikit banyak ya bergantung dengan apa yang dilihat. Bukan dari dalam batin sendiri yang muncul. Jadi perlu pengkondisian. Orang bisa punya hati sedih, senang, kecewa, puas. Nah, itu
bukan melulu dari dalam tetapi juga dipicu dari pihak luar. Nah, di sini kalau yang dilihat itu orang-orang yang menyebalkan bagaimana? Ya, rasanya pengen marah saja, pengen ya kalau bahasa Jawanya itu nesu. Nah, tapi kalau bertemu dengan orang yang menyenangkan, nah itu akan berbunga-bunga. Kalau bertemunya dengan orang yang tenang, yang anggun, yang bijaksana, yang bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi, patokan, panutan dan sebagainya. Nah, baik dari sisi pengetahuan maupun dari sisi tindak tanduk kesehariannya. Nah, hati kita juga akan menjadi berubah juga. Ya, satu ketika Mata Kundali karena sudah tidak bisa melakukan apa yang lebih, bisanya hanya dengan melihat saja. Dia sudah sakit keras, sudah ada di tempat tidur di balai-balai, oleh ayahnya itu ditaruh di luar, oleh karena kalau di dalam nanti bisa bisa menular begitu, taruh di luar. Sang Buddha melihat seperti itu, kejadian seperti itu, ya ingin menolong Mata Kundali. Apa yang Sang Buddha lakukan adalah sengaja lewat di depan rumah ini ayahnya Mata Kundali itu agar Mata Kundalinya bisa melihat. Supaya Mata Kundali bisa sekedar melihat, hanya melihat. Dengan melihat sosok petapa, sosok samana dengan figur yang bisa dibayangkan, terkesan sebuah ketenangan, kesejukan, kedamaian. Mata Kundali masuk surga, meninggal. Nah, itu kekuatan dari melihat sesuatu. Meskipun tanpa berdana. Belum melakukan apa-apa, apalagi berdana, dia nggak mau berdana, nggak mampu berdana, nggak bisa berbuat apa-apa. Bangkit saja nggak bisa. Hanya mata melihat saja. Nah, apalagi kalau itu sudah bisa, masih bisa melakukan hal yang lain kecuali dengan melihat, ya bertemu. Nah, masih bisa melakukan hal-hal yang lain, ya itu tentu satu kebajikan, satu keberkahan yang lebih besar lagi. Nah, begitu. Jadi penjelasannya seperti itu kira-kira. Jadi masuk alami juga. Kenapa? Apakah tadinya yang mengunjungi para petapa itu termasuk kebajikan yang mana ya? Apa ramnya mana? Ya tidak masuk pada itu parami secara spesifik, oleh karena parami 10 itu apa itu? Ya, dana, sila, nekama, apalagi, yo, siapa yang ngapal? Kanti, oke, terus apa lagi? Yang kelima apa? Meta ya. Terus yang keenam saca, wirya. Terus apa lagi? Panya, ya. Terus atithana, betul ya? Ya, atithana itu juga parami juga. Parami juga. Apalagi satu lagi, UPK, sama enggak? Ada enggak? Kayaknya ada. Nah, baru kayaknya. Masih mending deh. UPK yang paling tinggi. Oke. Nah, di sini tentu kebajikan itu ya dari yang paling simpel sekalipun, hanya melihat itu ya. Yang penting adalah nilai bajik itu sudah muncul, itu sudah mendatangkan manfaat. Nah, tidak harus itu masuk dalam parami, ya tidak usah. Ya, tetapi sedikit atau banyak itu akan mendukung parami. Kalau yang dicanangkan, yang ditegakkan itu adalah mengupayakan parami. Apa arti parami? Apa?
parami artinya adalah dharma untuk mencapai pantai seberang. Dharma-dharma untuk mencapai pantai seberang, yaitu nibbana. Atau dharma-dharma untuk mendapatkan keberadaan yang top, yang unggul, yang ultimate. Apa itu yang tertinggi? Nibbana. Namanya parami. Cukup ya? Ya. Sapitiyo vivacantu